Firman Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Ya, sekarang masih banyak orang doanya, sembayangnya, keinginannya, tunjukkan jalan yang lurus. Udah dikasih tahu tapi gak mau-mau. Nah, itu tugas kita. Nah, di Alkitab ada dikatakan bahwa akulah jalan, bukan saja jalan, aku kebenaran, bukan saja kebenaran, aku kehidupan. Yesus itu bukan saja jalan, dia itu benar, jalan yang benar, dan dia itu kehidupan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya setiap membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga merinding. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Salah satu dari sekian alasan saya mengapa mau menjadi orang Kristen, karena tidak ada pemimpin agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Loh, semua orang kan ingin ke surga. Loh, kalau Yesus sama aku pergi ke surga menyediakan tempat, coba kasih tahu kepada saya pemimpin agama mana yang berani ngomong begitu, saya akan pindah agama. Firman Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel ini, dan terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara atas setiap dukungan Bapak Ibu Saudara melalui like, komen, dan subscribe sehingga channel ini terus berkembang. Ya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, baik Bapak Ibu Saudara. Dari cuplikan video di awal itu merupakan cuplikan video penegasan tentang video kita kali ini, di mana tadi merupakan kesaksian seorang mantan ustadz yang dulunya adalah mantan ustadz dan sekarang sudah menjadi pendeta dan bahkan orang yang militan dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, wajar ya kalau kita bilang Yesus itu sepertinya kayak sombong ya ngomongnya ya. Loh, kenapa begitu? Ya, karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa Yesus ini adalah pemilik surga. Loh, kok sombong sekali sih gitu. Nah, itu makanya saya bilang kayak wajar kalau Yesus itu ngomong sombong lah, kayak gitu kira-kira. Tapi ya, karena memang Yesus adalah pemilik surga Bapak Ibu. Kita mau bagaimana? Tidak ada satupun. Makanya ditegaskan di akhir kalimat dari cuplikan di awal, dikatakan bahwa ayo tunjukkan pemuka agama mana yang berani katakan itu. Kalau ada, maka saya siap mu'alaf, katanya tadi. Nah, dan memang di agama manapun tidak ada yang berani katakan ya bahwa Yesus ini adalah pemilik surga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kali ini kita kembali melihat satu cuplikan video yang sangat menarik, di mana di sini saya perlu jelaskan dulu bahwa ini adalah beberapa cuplikan video yang saya sampaikan, yang saya bagikan di sini, dan kita simak, di mana ya menurut saya dari cuplikan video awal ini berkaitan dengan cuplikan-cuplikan video yang akan kita lihat ini Bapak Ibu, karena dari situlah orang melihat bahwa inilah Tuhan yang benar, dan dari situlah mereka melihat bahwa kekristenan adalah jalan satu-satunya kebenaran menuju surga. Karena itu mereka siap dan bersedia meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Karena itu Bapak Ibu, mari kita saksikan dulu cuplikan ini. Saya terlahir sejak kecil di keluarga yang beragama Muslim. Lingkungan keluarga saya bukanlah lingkungan keluarga yang wah. Saya terlahir di keluarga yang sederhana. Di waktu kecil saya diberikan nilai-nilai ajaran yang saya gunakan, yang sudah orang tua berikan sejak saya dilahirkan sampai saya dewasa. Seperti saya melakukan ibadah saya dengan rutin, itu hanya saya lakukan hanya seperti rutinitas saja, seperti itu. Kemudian singkat cerita, saya sudah beranjak dewasa. Saya sudah mulai bekerja dan saya merantau. Awal mulanya saya tidak diizinkan untuk bekerja dikarenakan saya perempuan dan orang tua ingin saya tetap di Jawa. Banyak sekali yang saya lalui di kehidupan saya, khususnya di masa-masa sulit saya, di masa kekecewaan, kesepian, pergumulan, dan tekanan hidup di kehidupan saya. Karena sebelumnya saya adalah anak yang memiliki orang tua yang selalu ribut dan tidak ada kedamaian dalam keluarga saya, seperti itu. Karena terbentuknya dari yang saya lihat
kekerasan dan ribut. Jadi terbentuklah dengan hati yang pengennya itu sendiri, menyendiri, dan pengen malah lebih jauh dari orang tua. Terlepas dari itu semua, orang tua saya adalah orang tua yang sangat baik, yang selalu mendukung saya, dan setiap orang tua pasti ingin anaknya yang terbaik. Singkat cerita, saya bekerja, saya kabur dari rumah, saya lari ke Bali tanpa izin orang tua karena saya tidak diizinkan untuk bekerja. Akhirnya saya lari ke Bali. Saat itu orang tua saya, tepatnya ayah saya, itu juga bekerja di Bali, namun beliau tidak tahu bahwa saya lari ke Bali. Kemudian saya dapat 1 minggu saya di Bali, ternyata saya ditemuin sama bude saya. Kebetulan keluarga saya juga ada di Bali. Rata-rata semua merantau ke Bali. Jadi saya didapati waktu ini pas banget mau melamar kerja. Besoknya malamnya saya didapati dan saya akhirnya pulang ke Jawa lagi. Kemudian setelah beberapa bulan situasi sudah lumayan lengah. Saya akhirnya pergi lagi, kabur lagi dari rumah untuk kerja karena niat kerja saya dan ingin mencari ketenangan supaya tidak sering melihat keributan seperti itu. Pengen menenangkan diri. Itu saya lakukan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Kemudian saya bekerja, saya sudah tidak didapati lagi di Bali karena saya mengambil wilayah yang berbeda yang tidak dekat dengan ayah saya. Jadi saya bekerja sudah hampir bertahun-tahun lamanya. Kemudian saya tidak menghubungi orang tua. Setelah itu, setelah sekian lama, sekian tahun, saya baru berani untuk menghubungi orang tua. Singkat cerita, saya sudah bertahun-tahun di Bali. Akhirnya saya mempunyai pekerjaan dan lingkungan yang kurang sehat. Karena bertahan di lingkungan itu, karena saya anggap lingkungan tersebut membuat saya nyaman, membuat saya senang, membuat saya tidak melihat kekerasan seperti itu. Hanya happy-happy yang saya lihat. Lingkungan saya, lingkungan yang tidak sehat, teman-teman yang tidak sehat, tempat kerja yang tidak sehat, karena lingkungan saya semua merokok, semua peminum, dan beberapa juga seorang pemakai. Baiknya Tuhan itu kepada saya, untungnya saya mempunyai iman ya yang kuat, tidak terpengaruh dengan orang-orang di sekitar saya. Namun saya semakin lama, semakin hari itu semakin muak dengan kehidupan yang seperti itu. Yang membuat saya muak adalah bukan tentang minuman, rokok, atau apapun itu dunia malam, tetapi yang membuat saya muak itu dengan perkataan-perkataan yang seharusnya tidak saya katakan, perkataan kotor, perkataan kasar. Saya hidup di dunia yang seperti itu. Tiada satu hari pun dengan kata-kata kasar dan kotor. Dulu saya merasa itu adalah kesenangan tersendiri buat saya dan kedamaian sendiri buat saya. Namun lama-lama umur saya semakin mendekati pendewasaan. Situ saya sadar kalau ini bukanlah sebuah kebahagiaan atau sebuah kedamaian, ketenangan yang saya cari. Di suatu hari pada tahun 2020 itu lebih tepatnya COVID, saya kenal dengan seorang cowok dan saya diperkenalkan oleh teman saya. Tuh, dia seorang Kristen dan saya menjalin hubungan dengan beliau. Dia orang Jawa dan kami menjalin hubungan selayaknya kami menjalani hubungan pacaran. Pasti kami akan bermain ke rumah beliau. Jadi waktu itu saya bermain di rumah beliau. Namun sebelum itu saya merasa ketika saya merasa muak itu saya ingin hidup yang sehat. Bagaimana saya bisa hidup yang sehat? Bagaimana saya bisa mendapatkan lingkungan yang baik kalau saya masih ada di lingkungan yang seperti itu? Pada akhirnya saya waktu ini benar-benar menemukan laki-laki ini. Saya jadi berpikir sehat gitu. Saya ingin memperbaiki diri, saya ingin mempunyai lingkungan yang baik. Pada akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya dan lingkungan yang tidak sehat itu. Dengan gaji saya yang terakhir itu, saya memutuskan untuk kursus nail di salah satu salon. Itu teman saya sendiri, kebetulan beliau yang selalu support saya bagaimanapun keadaan saya. Sulit rasanya di keadaan saya setelah resign itu, karena kebetulan waktu ini COVID dan untuk kami mencari pemasukan itu sulit. Jadi rasa yang begitu kecewa, rasa yang putus asa, rasa yang kayak nggak punya siapa-siapa lagi buat cerita atau berbagi keluh kesah itu nggak ada. Rasanya nggak punya siapa-siapa. Jadi
itu berat banget. Rasanya hati tuh pengen kembali lagi ke lingkungan yang tidak sehat itu. Tapi saya telepon teman saya itu, saya bilang, "Dek, saya kayaknya nggak kuat," gitu. Tapi teman saya itu menguatkan saya, "Kakak pasti kuat," gitu. Jadi ketika saya merasa terpuruk dan seperti ada peperangan antara saya harus bertahan tapi sakit dan mati-matian melawan duniawi. Saya anggap itu semua duniawi. Uang, kesenangan itu adalah duniawi. Saya merasa putus asa dan nggak punya siapa-siapa. Sering sekali saya menangis. Namun tidak ada tempat untuk saya bercerita dan kedamaian, ketenangan itu semakin hancur. Nggak tahu kemana arahnya. Kemudian ketika saya benar-benar di titik terendah saya saat itu teringat satu pujian. Ketika saya menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut, saya sering main ke rumah beliau dan orang tua beliau sering memutar YouTube dengan lagu-lagu rohani. Dulu saya tidak mengerti lagu rohani itu apa, saya tidak tahu. Kristen itu apa, saya tidak tahu. Yang saya tahu ketika saya berada di titik terendah saya terngiang-ngiang lagu tersebut. Saya cari di YouTube dan saya menemukan, saya merasa damai, saya merasa ada ketenangan dalam hati, ada merasa terlindungi, merasa dipeluk dengan pujian tersebut. Akhirnya saya penasaran tentang Kristen. Kebetulan saat itu juga Natal, tepat di waktu di bulan Desember ya, di gereja beliau itu merayakan Natal dan saya diajak. Akhirnya saya ikut di gereja, salah satu gereja. Saya di sana, saya merasa senang, saya merasa damai, saya merasa tenang. Jadi setelah mengikuti ibadah itu, saya bertanya, apa boleh kalau misalnya setiap hari Minggu itu saya ikut ke gereja? Dan beliau jawab boleh gitu. Akhirnya beberapa kali saya ke gereja dan saya merasa ada kedamaian dan ada sukacita. Saya terus semakin membanding-bandingkan bagaimana kepercayaan saya dulu dan bagaimana itu Kristen, saya banding-bandingkan. Pada akhirnya saya memberanikan diri untuk mencari, untuk membeli Alkitab. Namun saya tidak berani untuk bertanya di mana-mana, termasuk dengan laki-laki tersebut, karena saya malu dan takut juga. Saat itu saya memiliki teman, itu beliau berada di Kalimantan. Saya sempat telepon beliau. Saya bilang, bagaimana Kristen itu gimana? Kalau saya misalnya masuk Kristen itu seperti apa? Bagaimana? Teman saya bilang, kalau kamu masuk Kristen hanya karena cinta saja, lebih baik tidak usah seperti itu. Tapi karena saya tidak seperti yang beliau katakan, enggak, aku cuma pengen tahu saja apa itu Kristen, seperti itu. Beliau jelaskan sedikit, dan karena saya sudah mengikuti Tuhan Yesus, jadi mungkin saat itu saya tidak tahu bahwa dia sedang menginjili saya. Jadi ketika saya sudah mengikuti Tuhan Yesus, saya mengerti apa itu penginjilan, barulah saya sadar ternyata beliau menginjili saya. Kemudian setelah berbagai kekepoan saya, berbagai penasaran saya yang semakin hari semakin bergejolak, akhirnya saya membeli Alkitab dengan searching di Google dan di mana cari Alkitab terdekat. Jadi saya beli. Dan saat itu saya membeli Alkitab yang untuk orang menikah ternyata. Tapi tidak apa-apa. Tidak sampai di situ saja. Ketika saya memutuskan untuk, ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat untuk saya, yang bisa menyelamatkan saya. Ketika saya sudah membeli Alkitab, saya memberanikan diri kepada lelaki tersebut untuk bertanya, biasanya kalau baca itu bagaimana gitu. Karena saya tidak tahu saat itu, hanya sekedar membaca-baca saja, tapi tidak mengerti. Beliau bilang, kamu bacanya di perjanjian baru aja dulu langsung gitu. Akhirnya saya baca, kemudian ketika saya sudah memantapkan diri, namun masih ragu dan masih takut. Bukan ragu sih, kalau menurut saya lebih ke rasa takut, karena menyangkut dengan orang tua. Bagaimana nanti pendapat orang tua? Seperti ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan sebuah ayat, yaitu Matius 10, pasal 39, yaitu barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dari ayat tersebut saya dikuatkan dan dimantapkan bahwa saya percaya, bahwa saya yakin ikut Tuhan Yesus
seperti itu. Karena waktu ini saya takut ya orang tua nanti bagaimana. Dan memang tanggapan keluarga itu semuanya menolak, semuanya tidak suka. Banyak penolakan di keluarga saya, termasuk orang tua saya. Mereka memberikan respon untuk tidak menganggap saya anak lagi. Dan waktu ini saya tidak menghubungi orang tua. Bukan saya tidak menghubungi, tetapi orang tua sudah menutup saya untuk berkomunikasi dengan orang tua, bahkan adik saya. Jadi saat itu benar-benar saya kalau dibilang di titik terendah, itu di titik terendah sekali. Karena bagaimanapun keluarga adalah segalanya buat saya. Kan tetapi ketika saya mendapatkan ayat di Injil Matius 10 pasal 39 itu, saya dikuatkan dan saya dimantapkan. Kemudian akhirnya saya memberanikan diri kepada laki-laki yang saya kenal itu untuk saya mau dibaptis seperti itu. Kemudian setelah saya dibaptis itu, yang tadinya saya berbeban berat, yang tadinya semuanya itu rasanya nggak bisa tertolong lagi, yang tadinya kedamaian itu tidak pernah saya rasakan, ketenangan tidak pernah saya dapatkan, tidak punya siapa-siapa, keputusasaan, semua yang saya rasakan sebelum saya mengenal dan mengikut Tuhan Yesus, itu semua terasa berat sekali. Ingin rasanya mengakhiri semuanya karena tertekan dalam kehidupan yang saat itu juga COVID, yang benar-benar kita harus bagaimana bertahan hidup, sedangkan hidup di Bali itu tidak murah gitu. Jadi saat itu saya tidak bekerja dan saya mengandalkan gaji terakhir dan tabungan saya, itu benar-benar di titik terendah. Sudah mau rasanya mengakhiri hidup karena capek, karena menahan diri, menahan semua untuk tidak bercerita karena tidak ada tempat cerita. Rasanya untuk tempat cerita itu lebih membebani orang di sekitar. Jadi saya lebih memendam dan semuanya saya pendam sendiri. Pada akhirnya ketika saya sudah dibaptis dan semua kelegaan, kedamaian, ketenangan, semua yang saya ingin dapatkan itu semua Tuhan berikan dan semuanya seperti ada yang menopang. Ringan banget badannya, pikirannya. Sebenarnya beban itu masih akan tetap ada, masalah masih tetap ada. Namun ketika sudah dibaptis dan percaya Tuhan Yesus, semua terasa ringan dan beban itu berasa sudah hilang seperti itu. Saudara-saudara, jadi tidak sampai di situ saja, saya masih dengan pergumulan, sebenarnya masih banyak pergumulan yang saya dapati dari orang tua sakit, yang saya tidak bisa datang karena tidak diperbolehkan. Dari saya tidak bisa menghubungi siapapun, dari saya kesendirian, dari masalah keluarga itu hadir. Semua masalah itu hadir dengan bersamaan. Tapi saat itu sangat berbeda ya dengan saya, kepercayaan saya dulu dengan yang sekarang itu berbeda karena begitu banyaknya masalah menjadi satu, datang menjadi satu, itu tidak saya rasakan dengan berbeban berat. Namun saya anggap itu biasa saja, bahkan tidak terlalu penting masalah itu. Karena masalah akan selalu hadir, tidak akan pernah bisa kita menghalangi masalah itu datang. Namun saya percaya bahwa setiap masalah yang datang di kehidupan saya percaya bahwa Tuhan sudah selesaikan. Dan setiap masalah yang hadir dalam kehidupan saya, itu adalah bentuk untuk saya mengikis kedewasaan saya untuk lebih lagi. Seperti itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurniawan, Pak. Tansyah Kurniawan. Jadi dipanggil apa? Tansyah. Nah, asalnya dari mana? Asalnya dari Jawa Barat, kota Karawang. Karawang, berarti orang Karawang ya. Sunda. Tiasa ngomong Sunda ya. Tiasa. Abdi teh tiasa ngomong Sunda. Aya saberapa tahun ya? 4 tahun abdi teh di Bandung. Jadi tiasa ngomong Sunda. Jadi saya juga bisa bahasa Sunda. Nah, jadi dipanggil nama siapa? Abang biasa dipanggil? Nama kecilnya? Kalau mas kecilnya? Nama kecilnya kalau di Biasanya kalau orang tua, saudara, terus sama teman-teman panggilnya No. Abang No. Abang No ya. Ya, Bang No. Ya, Abang No. Abang No ini ya sekarang menjadi murtadin sama seperti saya. Murtadin itu artinya berpindah agama. Jadi kami berpindah agama. Bang No dipanggil ya. Ya. Bang No, boleh saya tahu bagaimana dulunya Bang No waktu muslim? Dulunya waktu muslim memang kita keturunan dari orang muslim. Muslim, ya. Kita nggak ada yang Kristiani. Nggak ada ya. Nah, semua itu muslim. Karena kalau bilang masalah
mengaji ataupun masalah Islam kita memang diajarkan mengaji dari kecil. Dari kecil ya? Iya, dari kecil, dari lahir mungkin sudah dari Islam memang. Gitu ya. Iya. Jadi bapak mama orang muslim ya? Kita istilahnya ikuti orang tua gitu kan. Iya. Dulunya kan kita kan istilahnya orang tua Islam ya kita pasti ikuti aja, suruh ngaji yang ngaji. Cuma dulu waktu kita mengaji memang saya bisa mengaji, tapi sering dipakai di di musola, di masjid itu sering azan. Suka azan? Iya. Berarti abang tahu azan ya? Iya. Sangat mengerti azan ya? Mengerti sekali. Boleh coba saya dengar azan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Amin ya, luar biasa. Kenapa saya tanya ini? Kadang-kadang penonton bilang itu palsu. Dia bukan seperti saya siarkan saudari Ida dari Aceh. Wah itu orang Kupang katanya. Karena Ida ini kulitnya agak hitam, dia bilang wah itu orang Kupang, palsu. Saya aja dikatakan palsu. Orang bilang saya ini orang Batak katanya. Ya saya percaya Tuhan karena uang katanya. Karena uang, motivasinya karena uang. Waduh saya ikut Tuhan 7 tahun menderita luar biasa. Tapi bukan itu. Ya berarti Bang No itu suka juga mengaji ya, tahu mengaji. Jadi kadang-kadang orang tidak percaya. Terus bagaimana keluarga Bang No? Gimana? Yang dilakukan dia sampai sekarang ini? Ya, awalnya menolak. Waktu saya masuk Kristen itu menolak. Saya bilang, Oke, sekarang mau tanya dulu, bagaimana Bang No menjadi percaya dengan Yesus? Bagaimana pengalaman apa ya sehingga bisa percaya? Tidak mudah kan untuk orang mau datang ke gereja, mau beribadah. Tentunya ada awal mulanya percaya dengan Tuhan. Bagaimana percaya dengan Tuhan? Bisa ceritakan sedikit? Awal mulanya saya kesini tuh tahun 93, itu masuk SMA 1 Habiburah. Oh, sekolah di sini. Iya, iya. Habiburah tahun 93. Nah, di mana waktu itu memang jujur saja saya fanatik sekali karena di Jawa Barat itu jarang sekali kita berteman dengan namanya beda agama. Semua pasti muslim. Di sini di sekolah itu awalnya saya juga begitu, tidak pernah kami bergaul dengan agama lain selain agama muslim. Itu yang rata-rata kita punya teman itu orang Ternate, orang Jawa juga gitu. Tetapi setelah ya sampai berjalan, ya itulah karena mungkin Tuhan Yesus itu memang baik. Waktu itu saya jatuh, dimana jatuhnya itu bukan cuma jatuh biasa-biasa aja, tapi itu sudah memang masuk ke dunia hitam, yaitu mabuk ya. terus judi. Oh, main judi juga ya? Saya pernah main judi Pak. Terus ya biasa main ke bar, biasa main ke bar di sini tuh kan. Nah, di mana saya waktu itu jatuh itu di mana orang menjauhi saya. Jatuh ini maksudnya jatuh dalam dosa ya? Iya, jatuh dalam dosa itu istilahnya memang kita sudah kelam sekali, sudah nggak ingat namanya itu Tuhan, kita istilahnya sudah nggak kenal lagi namanya Tuhan lagi. Ya itu kita mengenal itu dunia malam saja istilahnya dunia pergaulan yang memang ya cari kesenangan aja gitu. Nah, setelah itu kalau nggak salah waktu itu saya bertengkar dengan kakak saya. Bertengkar dengan kakak? Iya. Kenapa bertengkar? Bertengkarnya sih sebenarnya masalah keluarga juga, karena saya tuh kayak macam seolah-olah tidak dianggap seperti itu, jatuh. Dan memang kakak juga istilahnya gimana ya, mungkin dia dalam kata mungkin niatnya baik untuk mengajar saya, karena saya di sini kan dengan kakak saya saja. Tapi dalam satu sisi kenapa dia lebih memihak kepada keluarga dari sebelah pihak awalnya. Setelah itu saya keluar dari rumah, saya lari dari rumah, saya itu larinya ke Manado. Lari ke Manado? Lari ke Manado selama 2 tahun. Ngapain ke Manado dan dengan siapa tinggal di Manado? Sendiri. Itu ya kita istilahnya ya luntang-lantung aja Pak di Manado itu. Luntang-lantung, tidak pokoknya sudah kita minta istilahnya ya hanya kita waktu itu berdoa itu kalau memang ada yang niat baik pasti kita ada orang akan nampung saya. Yang nampung itu adalah orang Kristen. Orang Kristen yang nampung. Iya, terus? Setelah musuh ya kita masa akhirnya dia bilang kamu mau kemana, saya nggak tahu sama gitu. Saya nggak tahu mau kemana. Ya sudah kalau itu kamu ikut saya ke rumah. Dia ajak saya ke rumah, biasa dia suka adakan ibadah keluarga. Dengan keluarga, tapi saya nggak terlalu gubris karena dia juga sama saya itu dia tidak memaksakan saya masuk dia punya agama, tidak. Gitu. Intinya dia tuh hanya niat baik menolong saya supaya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sudah hanya dia tampung saya di situ. Tapi saya karena sudah tidak enak hati, akhirnya saya keluar, saya ikut teman pergi tambang emas. Tambang emas itu kalau nggak salah di Mohon Tondano itu saya pergi semua itu tambang-tambang emas yang ada di Manado saya pernah pergi. Jadi itu juga sama pergaulannya seperti, jadi saya belum berpikiran untuk bertobat, belum. Itu masih istilahnya berpikiran orang bebas lah, tanpa mengenal Tuhan ya istilahnya kita kerja hanya ya itu dapat uang pergi mabuk. Mabuk? Iya kerjanya begitu aja. Mabuk kemana aja? Di mana mabuknya? Mabuknya kadang di tambang, kadang pergi ke tempat hiburan. Tempat hiburan berarti Bar, kayak gitu. bar ya? Iya.
Main cewek juga ya? Cewek, iya pasti. Iya, iya. Dan cewek pokoknya berzina lah semua. Berzina ya? Itu pasti sudah kita lakukan semuanya. Tapi kita nggak ada istilahnya apa takut sama mati apa tidak. Itu pokoknya tidak mengenal istilahnya Tuhan bilang begini tidak. Kita istilahnya sudah nggak hiraukan itu seperti itu. Setelah dari situ ke Palu. Kalau mau singgah kita tuh sebenarnya ceritanya panjang. Tapi Iya. sama saja di Palu juga begitu. Kita pindah ke Palu, Tambang juga ya? sama juga tambang juga. Iya. Sama juga kelakuannya begitu juga. Hmm. Nah, tahun 2010 saya kembali lagi ke Jayapura. Hmm. Di Jayapura sini yaitu saya ketemu dengan istri saya ini sekarang. Istri orang apa ya? Istri orang Toraja Merauke, Mama Merauke, Bapak Toraja. Merauke Papua ya, dengan Iya. Toraja ya? Iya. Ya, oke. Nah, setelah itu awalnya juga saya juga walaupun dalam kata istilahnya mungkin tidak mengenal Tuhan, tapi saya masih jaga nama agama Islam itu. Iya. Saya jaga, sedang kalau kau menikah dengan saya bilang gitu kan, kau harus ikut agama saya. Tapi istri saya juga kuat kan, dia bilang saya nggak mau, lebih baik kita pisah. Oke lah. Tapi ya itulah, hanya saya waktu malam itu begini ceritanya. Ini yang bikin saya itu sampai bisa masuk ke Kristus itu karena mungkin kekerasan saya dan keegoisan saya, keangkuhan saya, hanya Tuhan tegur saya. Dimana waktu itu kejadiannya itu kita kurang tahu tahun berapa, yang jelas tahun 2010 bulan apanya itu saya itu dalam kata memang susah di atas susah, pokoknya nggak ada itu yang lebih susah di atas sebelumnya. Saya nggak tahu lagi minta tolong sama siapa, sama minta tolong sama keluarga juga malu, sama kakak juga yang ada di sini juga malu. Sudah hanya dia bilang begini, terus banyak berdoa, percaya saja. Siapa yang bilang? Istrinya. Oh, sudah berumah tangga nih ya? Belum, Pak. Itu masih pacaran. Masih pacaran. Oke, ya. Tapi dia selalu memberikan saya masukan yang baik. Selalu dia istilahnya kau coba berdoa terhadap agamamu kah, mau apa kau cuma ke Tuhan pasti Tuhan. Saya bilang begini waktu itu. Waktu ini tuh begini, Tuhan, siapapun engkau, saya bilang tuh, mau Allah ke, saya bilang waktu itu saya bilang begitu, mau Allah ke, mau Tuhan Yesus ke, yang mana yang bisa memberikan saya jalan keluar sehingga saya bisa berubah. Karena waktu itu istri saya minta saya harus berubah. Karena waktu itu nggak bisa berubah sama sekali, keras saya. Jelas ya? Iya, keras. Saya bilang, kau harus berubah. Kalau begini terus kau tidak akan bisa ini katanya. Akan begini terus dan kau akan susah terus. Coba kau cari jalan keluar. Tuhan pasti akan berikan jalan yang terbaik. Walaupun lewat apapun itu pasti ada. Saya bilang waktu itu saya bilang begini. Saya bilang sama saja walaupun Tuhan bantu juga, tetap saya harus usaha. Keras itu waktu itu saya, keras itu. Tetap saja kalau Tuhan hanya kita berdoa cuma jungkir balik juga, kalau Tuhan tidak mengenai sama saja saya bilang itu. Kalau kita nggak bisa sama saja. Nah, pas di hari waktu itu istri saya bawa ke punya masyarakat di komplek Toraja itu. Nah, di situ ada gereja. Itu tidak salah gereja baru dibangun. Gereja apa itu? Gereja Best Papua Ministry. Yaitu yang pendetanya Pak Yohanes Rena. Dia pernah kenalan dengan saya itu, dia tuh bilang begini sama saya. Kau percaya Tuhan? Saya bilang saya percaya. Tuhan itu memang ada. Tapi saya bilang selama ini Tuhan di mana? Saya bilang, awalnya saya bilang Tuhan di mana? Di masa susah, kamu Tuhan ada bantu saya. Bilang gitu kan. Sekarang ini dia bilang, selama walaupun kau begitu, tapi kan Tuhan masih baik sama kamu, masih memberikan nafas kehidupan. Itu yang awal pertama. Terus saya bilang, coba kau ikut SPK dulu. Terus ikut SPK ini. SPK itu apa? Sekolah apa ya istilahnya kayak Pengikut Kristus. Iya. Ya, oke, baik, lanjut. Kau ikuti saja. Nah, itu kan untuk Kristen Pak sebagai saya kan Islam. Itu tidak mengenal agama. Itu hanya supaya kita tuh sadar dan kita mau bertobat. Disitulah saya, kalau nggak salah istri saya ajak saya SPK. Hari pertama itu saya biasa-biasa saja. Malah saya banyak bertolak dengan isi hati saya. Iya. Awalnya. Tapi setelah mereka doakan saya, itu mulai saya ingat semua dosa-dosa saya, semua itu apa yang terjadi selama ini saya hidup itu kayak macam apa ya? Kawin ya. Macam Tuhan itu memberikan saya suatu penerangan bahwa sudah kau berubah dan saya ampuni kau begitu. Itu kayak macam saya di dalam bayangan mimpi saya itu macam ada sesosok orang berjubah putih menghampiri saya, dia timpang tangan di kepala saya dan saya merasa beban semua yang ada kayak tadinya rasa berat kayak ringan sekali. Itu luar biasa sekali waktu itu. Ini dalam penglihatan ya? Dalam penglihatan saya waktu itu, dalam mereka pendeta berdoa itu, saya merasakan bahwa ada seseorang yang mendekati saya dan dia mengatakan bahwa kamu adalah anak saya, putra saya. Saya apapun yang sudah kamu lakukan, saya akan selalu mengampuni kamu. Amin. Iya. Terus dia bilang, cobalah sekarang kamu untuk belajar berbuat baik, karena kita itu ada anak-anak Kristus yang selalu dia bilang Tuhan itu akan memberikan jalan yang terbaik. Tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan anaknya. Siapa yang bilang itu? Ada itu yang bisik saya dalam berupa roh, tapi dia berjubah putih tapi nggak kelihatan mukanya gitu. Saya nggak tahu, tapi yang jelas itu ada orang seperti sosok Ya. jubah putih gitu. Dia bercahaya memang. Dia mengatakan dengan saya itu dalam bayangan saya itu seperti itu dan dia berbisik sama saya. Ya. Terus saya bilang Tuhan, saya berkata sama Tuhan, kalau memang Engkau adalah Tuhan, saya bilang tunjukkan jalan terbaik untuk saya. Kalau memang Engkau Tuhan, saya bisa berpindah ke agamamu, saya bilang gitu toh. Kalau Tuhan bisa memberikan saya jalan yang terbaik kemana. Waktu itu saya tidak tahu mau jalan kemana. Nah,
Setelah itu, kalau nggak salah waktu itu mau nikah dengan istri saya. Nah, waktu itu saya malam-malam, ini kesaksian saya sendiri, orang lain tidak tahu, cuma istri saya yang tahu. Tanya kalau nggak percaya, tanya istri saya. Tengah malam besok mau nikah, ini udah tutup untuk menikah, bahwa saya tidak ada dana sedikit pun. Sampai saya pun tidak ada, dari orang tua pun tidak ada. Baru waktu itu kan saya masih bertengkar dengan kakak saya belum bisa memaafkan, belum bisa, maksudnya baikan. Saya malam-malam pergi ke gereja, waktu itu gereja masih dibangun. Saya bertumpang lutut, Tuhan, saya minta petunjuk dan minta pertolongan. Besok adalah hari pernikahan saya, baru saya tidak ada uang sedikit pun di tangan saya. Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik, cara bagaimana. Malam itu dalam mimpi dikatakan, coba kau bicara dengan kakakmu, kau meminta maaf kepada kakakmu. Amin. Malam itu. Dan kau harus bicara dengan orang tuamu, dan kau harus mengakui kesalahanmu, dan kau harus memaafkan kesalahan-kesalahan kakakmu, dan kau harus minta maaf pun kepada orang tuamu. Orang tua ini ada di sini? Tidak, ada di Jawa, Pak. Tapi Di Jawa. kan saya dalam kata, aduh bagaimana ini? Jadi menghubungin mereka ya? Iya, motif dalam keadaan terpaksa saya takutnya kan begini, orang tua pasti akan benci saya dan akan buang saya. Karena saya rencana mau masuk Kristen, dan saya sudah waktu itu sudah kerja, tapi kan bapak ibarat itu bapak kamu harus telepon, dan dalam bisikan itu kamu harus bicara dengan kamu, harus harus berani bicara dan mengakui kesalahanmu. Saya pertama berat, kawan, tapi saya berusaha telepon malam-malam itu, kak, selamat malam, ini siapa? Ini saya. Bahasa Sunda ya? Iya. Bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Coba bahasa Sunda bicaranya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Pak. Nah, kita udah lama di sini, jadi saya waktu itu teleponnya pada bahasa Indonesia. Banyak teh. Besok saya mau nikah. Gitu. Itu sebelumnya saya bilang saya minta maaf, mungkin selama ini saya berbuat salah dan sebagainya itu. Karena ya bagaimanapun saya bilang, dan bagaimanapun besok saya harus menikah, dan sekiranya saya bilang Teteh bisa mengampuni saya punya salah-salah. Terus Teteh itu menangis. Teteh ini kakak saudara ya. Teteh menangis, dia bilang, kok di mana sekarang? Kan dia kan tidak tahu soal saya sudah ada di Sentani. Saya ada di Sentani. Oh iya sudah, tapi dia dalam kata masih marah sama saya. Kalau bisa Teteh besok datang ya, untuk menghadiri saya punya. Kan memang harus ada saudara atau orang tua yang datang, tapi karena orang tua tidak bisa datang, otomatis kakak yang harus mewakili yang ada di sini. Dia bilang, nanti dilihat sudah. Oh iya sudah, tapi sebelumnya saya pokoknya sudah utarakan semua saya punya salah, dan masalah maaf dia dimaafkan tidaknya itu saya tidak tahu, tapi itu saya sudah merasa lega dan melepaskan satu. Hanya sekarang saya tetap orang tua saya. Ini yang paling berat. Karena orang tua saya itu kan fanatik sekali. Jujur saya fanatik sekali dalam masalah agama saya itu fanatik sekali. Kenapa dia fanatik? Sebagai apa dia di sana? Ya bukan sebagai apa, tapi dia mungkin pikiran begini. Waktu dia bilang sama saya itu bahwa kita punya turun temurun tuh nggak ada yang agama lain. Semua itu muslim. Gitu, dan kalau seandainya kau masuk Kristen, sama saja saya ini gagal. Nah, dan menurut dia, tapi saya jelaskan lagi, keselamatan dunia saya bilang itu bukan orang tua yang tangguh, itu kami yang sudah dewasa dan kami sudah punya pilihan sendiri dan punya jalan sendiri, itu yang kami yang tangguh. Masalah masuk surga dan tidaknya itu adalah saya sendiri dengan Tuhan yang tahu, bukan manusia yang menentukan. Itu menurut firman Tuhan. Saya bilang gitu. Bersama-sama. Mamanya pertama kan bapak udah almarhum. Mama bilang, ya terserah kamu sudah bilang gitu kan. Awalnya memang dia nggak terima, ya sudah hanya. Tapi sebelumnya saya bilang, mama sebelumnya saya minta maaf. Minta maaf sudah berbuat banyak, mungkin mama tidak sesuai dengan mama punya keinginan, tapi inilah jalan hidup saya di mana agama ini telah mengubah saya punya hidup dan sudah memberikan saya semangat hidup kembali, bilang gitu kan. Dan saya sudah meninggalkan yang namanya itu yang berbuat-buat yang jalan yang jelek lah saya bilang. Walaupun kami mungkin tidak luput dari dosa, tapi setidaknya kami mengurangi dari hal-hal itu. Apalagi besok kami sudah menikah istri saya. Terus dia tanya, apakah dengan paksaan masuk Kristen? Tidak, ini saya punya keinginan sendiri. Karena saya merasa bahwa Yesus itu sudah memberikan saya penerangan dalam hati saya dan telah mengubah saya punya hidup. Seperti dia mengatakan bahwa bukan iman yang menyelamatkan kamu, tapi kasih yang lebih tinggi daripada iman. Itu yang dimana saya melihat itu orang-orang Kristen itu tidak seperti apa yang kita lihat. Ternyata mereka itu malah lebih baik daripada orang-orang yang satu Muslim. Contohnya saya bilang waktu saya terpuruk, padahal teman saya itu Muslim semua, mereka pada kemana? Tidak ada satupun yang tolong saya, membantu pun tidak ada. Malah orang-orang Kristen inilah yang membantu saya, menyelamatkan saya, menolong saya sampai saya bisa hidup seperti sekarang ini. Kalau saya lihat bukan mereka ini, mungkin saya sudah tidak tahu mati di mana. Kalau saya bilang di Manado itu sudah banyak sekali orang mau rencana jahat sama saya, itu sudah terlalu banyak. Tapi ya itulah, karena kasih karunia Tuhan itu, Tuhan datangkan orang sampai menyelamatkan saya. Kalau pergi saya di Manado itu sampai kelaparan, tidak tahu makan, uang tidak ada, di saya pun di kantong. Tapi ada orang, istilahnya ada orang datang menyelamatkan saya, memberikan saya hidup kembali. Padahal kalau saya waktu itu sudah frustasi sekali. Ya itulah mungkin, ya gimana ya, Tuhan terlalu baik, gimana susah sekali untuk mengungkapkan kebaikan Tuhan kepada saya waktu itu. Di sini juga, ya sampai sekarang sampai saya seperti ini. Kalau seandainya tidak ada orang-orang yang sekeliling saya ini yang menyelamatkan saya, mungkin saya tidak akan seperti ini sekarang. Amin. Karena waktu saya
jatuh di atas jatuh itu memang tidak ada satupun yang peduli, yang bisa. Bapak meninggal saja, waktu Bapak saya tidak bisa mengadilinya. Saya bingung kenapa orang Kristen, biarpun kita berbeda agama, tapi mereka mau mendoakan orang tua saya, mendoakan saya, saudara-saudara saya, orang tua saya, bahkan mereka juga menolong saya. Bahkan dalam pernikahan saya, kalau dipikir saya tidak ada, tapi itulah kebaikan Tuhan. Tuhan mendatangkan orang-orang yang baik sehingga kita punya pernikahan itu bisa berjalan dengan lancar. Itu saya ingat sekali, di mana jemaat itu mereka pada nyumbang waktu itu, sehingga bisa terjalannya pernikahan waktu itu. Amin. Luar biasanya di situ, dan memang perbedaannya jauh sekali. Terus udah punya anak ya? Ya, waktu itu sudah punya anak, yang sampai sekarang ini anak baru satu. Anak ini cuma satu anak ya? Iya, cuma satu anak. Anak cuma satu, umurnya berapa sekarang? Sekarang Anaknya udah 8 tahun, Pak. 8 tahun. Terus semenjak percaya dengan Tuhan Yesus, berarti rajin ke gereja. Terus apa tanggapan dari keluarga? Mungkin mereka marah ke apa? Bagaimana? Apa yang dialami sekarang? Awalnya mereka memang marah, tidak menerima saya, bahkan sampai tidak mengakui anak. Tetapi setelah mungkin dilihat dari perubahan saya, dari tutur kata, dari perilaku, bahkan saya lebih banyak membantu orang tua daripada sebelumnya. Jadi Ya. dia percaya bahwa mungkin anak saya ini mungkin itulah jalan terbaik. Hanya dia bisa menerima sekarang. Amin. Sekarang keluarga bisa menerima ya? Iya. Bahkan saudara-saudara juga yang di Jawa sana, di Kerawang itu udah pada menerima saya, agama apapun, dan kan sudah jelaskan agama apapun dari manapun, karena di mata Tuhan itu semua sama. Amin. Berarti mereka sudah menerima ya? Iya, sudah Terus menerima. apa harapan abang buat keluarga dan orang-orang saudara-saudara, teman-teman yang muslim, terlebih keluarga atau teman di sana, saudara di Kerawang? Ada sesuatu yang mau dibilang? Ya silakan, bilang kepada mereka. Ya, Lewat YouTube ini. Kalau saya sih ini ya, kalau saya punya pesan kepada saya juga, tidak memaksakan mereka untuk masuk ke agama Kristen. Ya. Ya istilahnya apa yang mereka yakini ya jalani. Ya. Tapi istilahnya janganlah sekali-kali membenci sesamamu. Itu aja. Karena walaupun bagaimanapun, mau agama Kristen kayak Buddha kayak, menurut saya di mata Tuhan itu semua sama. Itu saja. Jangan terlalu membenci kepada sesama, karena Tuhan itu, biar bagaimana manusia itu adalah ciptaan Tuhan semua, nggak ada yang dibeda-bedakan. Jadi itu karena kita tuh gini ya, karena dulu kita diajarkan itu memang dalam Islam itu memang kita harus tidak boleh atau kayak macam membenci agama lain. Membenci ya, diajar membenci ya. Membenci. Padahal sifat Tuhan itu Ar-Rahmanir Rahim, Iya. pengasih dan penyayang ya. Tapi mereka nggak suka dengan agama lain. Agama lain nggak suka ya. Sedangkan hablum minallah, hablum minan nas, mengasihi Allah, beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah, berarti cinta kepada manusia. Tetapi kenyataannya mereka benci ya. Benci. Ya. Karena memang kita diajarkan dari kecil itu, waktu kita di pengajian itu, memang kalau kita berbeda agama itu kan sebutnya kan kafir. Karena bahwa mereka mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Sempurna. Ya, paling sempurna daripada agama lain. Dan mereka bilang bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan menurut mereka. Karena itu ajaran-ajaran seperti itulah makanya mereka bisa membenci agama macam Kristiani, yang utama Kristiani ya dibandingkan Buddha. Mereka nggak pernah terlalu pusing dengan agama Buddha. Gitu. Ya. Yang utama memang musuh-musuh mereka pertama itu adalah orang Kristiani. Orang Kristiani ya. Padahal orang Kristiani dibilang saudara kita, Iya. kerabat kita, sahabat kita, saudara kita. Tapi entah kenapa dibilang kafir ya, kafir ya. Karena Saya membuktikannya juga di dalam kehidupan saya. Mereka menganggap saya ini jahat, saya ini nggak berguna, saya nggak berarti. Ya betul abang bilang agama Islam agama yang paling benar, agama yang paling bagus, agama yang paling sah di dunia ini sempurna. Padahal lihat di Iran, di Irak, di Baghdad, di negara-negara Islam mereka kacau ya, kacau, hancur. Yang saya tidak suka di agama Islam itu begini. Apa yang nggak disuka di dalam agama Islam? Di Silakan. agama Islam itu begini. Di Al-Quran itu kan sebenarnya nggak ada istilahnya kita harus saling membenci sesama. Tetapi kenapa Islam harus membenci sesama gitu? Dan dia merasa bahwa Islam itu paling sempurna. Gitu. Sekarang begini, di Al-Quran saya tidak dikatakan bahwa kita harus membenci sesama. Tetapi di situ tapi kita diajarkan harus membenci sesama. Gitu. Harus saling istilahnya gimana ya? Itu yang saya tidak suka. Tetapi di Kristen yang perbedaannya di sini. Kalau di Kristen di Alkitab itu dikatakan bahwa kita harus mengampuni Musuh kita. musuh kita. Bayangkan musuh kita ya. Berarti kita tidak peduli orang mau bikin Iya. apa, nggak pusing kan? Iya. Nah, tapi Anda ini ya, ini saya alami di YouTube saya juga. Mereka bilang saya diserang saya kafir, laknatullah, haram jadah, macam-macam kata-kata kotor-kotor ya. Tapi Tuhan tidak mengajar balas jahat dengan kejahatan ya. Itulah kasih Tuhan ya. Yang membedakan itu sudah. Ya. Makanya saya di situ karena saya kan orang tidak suka dengan kekerasan, tidak suka membenci orang. Karena saya pikir begini, sama sesama manusia itu sama gitu. Kenapa kalian harus membenci yang sudah walaupun beda agama, tapi kan dia juga manusia, bukan binatang. Amin. Binatang saya disayangi, apalagi manusia. Di mata Tuhan itu semua sama gitu. Itu yang saya membedakan di situ. Kenapa kalian harus membenci dan harus istilahnya kadang-kadang saya nonton di YouTube itu kayak macam orang bilang
tidak boleh ibadah. Sebenarnya kalau menurut saya kan masing-masing. Intinya kan tidak mengganggu sesama. Mereka mau ibadah kan mereka percaya sama Tuhan yang Kenapa kita harus larang? Apakah kalian sudah sempurna? Kan tidak juga. Amin. Keselamatan itu kan bukan masalah agama yang menyelamatkan, tetapi kan kita dari diri kita sendiri. Amin. Itu yang saya tidak kurang setuju dengan ajaran Islam itu seperti itu. Tapi kalau seandainya kita hidup berdampingan, itu saya yakin tuh Indonesia ini akan damai. Amin. Terima kasih. Kita saling ragu walaupun berbeda agama, kita tidak perlu lagi berpikir dia Kristen, kita Islam. Amin. Tidak seperti itu. Saya yakin percaya Indonesia ini akan aman dan tentram dan mungkin sejahtera. Kalau hidup damai Hidup ya, damai. saling menghargai, Iya, saling menghormati ya. Apalagi Indonesia ini Iya. dengan budaya yang berbagai macam ya. Ada Hindu, ada Buddha Iya. ya, ada Katolik ya. Kita harus mengakui itu. Kita nggak bisa harus dipisahkan dari agama-agama lain, nggak bisa. Itu yang saya kurang setuju dengan mereka punya prinsip bahwa Kristen itu begini, Kristen itu kafir, jadi kita nggak boleh berteman dengan mereka. Menurut saya itu nggak setuju. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Silakan kasih inilah kesaksian Abang Bang Peno. Bang Bang Tansa Kurniawan, Abang, ya. panggilannya Peno, asal dari Kerawang. Inilah kesaksian kenapa saya masuk Kristen, karena saya merasakan bahwa mendapatkan kedamaian, mendapatkan kehidupan dan ketenangan dalam hati yang bisa mengubah hidup saya, di mana Tuhan telah mengubah dari hidup kelam, hidup hitam, sehingga Tuhan bisa seperti sekarang ini memberikan saya kesempatan untuk hidup lebih baik. Setelah ikut Yesus kayak dihina, dipersekusi dan sebagainya, pernah nggak? Oh, kalau itu pernah ya, sama saudara saya, sama keluarga, dimusuhin, acara nggak pernah diinin lagi, teman-teman dipikirnya saya cuma gara-gara perempuan. Nah, apa yang membuat Bang Tomo ini nggak marah? Terus bagaimana Bang Tomo itu melalui masalah-masalah khususnya pergumulan, persekusi? Kok bisa dilalui dengan mudah tuh, gimana caranya? Anak Yesus itu, anak Kristus itu kita punya kasih. Asik. Intinya itu. Kita hidup intinya punya kasih aja. Kalau kita punya kasih, kita mau ngapain aja, kita mau buat apa aja, orang mau ngapain, orang mau musuhin kita, orang mau fitnah kita, orang mau caci maki kita, mau apain, yang tadi saya bilang saya dipukul sama orang dengan botol Jack, kalau kita nggak punya kasih, itu udah habis orang. Oh gitu. Jadi intinya, puji Tuhan, saya mengikut Kristus, saya mengenal kasih. Nah, kita mau dengar kesaksian dari Bang Tomo, ya. Bang Tomo, tolong Bang Tomo perkenalkan diri. Tadi udah Bang Fadil. Oh, apa aja tuh? Saya perkenalkan diri, saya lahir di Jakarta, anak satu-satunya dari keluarga Islam, Muslim, dan sekarang tinggal berdua dengan orang tua perempuan karena orang tua laki-laki saya sudah meninggal. Tinggal Jakarta, asli Jakarta. Sudah menikah? Sudah menikah. Sudah menikah. Nah, Bang Tomo ini asalnya mana? Jakarta. Betawi. Betawi. Wow. Betawi asli. Apa Asli kita ngomong Setiabudi. pakai Betawi aja nih? Betawi aja ya. Hah? Apa mau ngelenong kita nih? Ya. Oke. Pasti udah nggak sabar kan mau dengar kesaksiannya Bang Tomo ini. Kita manggilnya Bang Tomo aja ya. Bang Tomo ini bertobat, kenal sama Isa Al-Masih itu gimana? Nah, Jadi tadi saya bilang Bang Fadil, permisi. Jadi suatu ketika saya malam itu pengen banget ke klub Bang Fadil. oh ini udah denger? Udah dengar. Oh, oke, Gitu. terus? Ke klub, nggak tahu kenapa yang ke klub, terus di klub itu ternyata saya ketemu sama perempuan. Oke, terus? Oke, setelah itu Lanjut deh. saya ketemu dengan perempuan. Tadi saya bilang dalam hati saya, ini pasti ada yang mau kenal sama saya. Ternyata benar. Salah satu dari rombongan itu ada yang mau kenal sama saya. Kenalan. Hari berikutnya kita ketemu, kita jalan. Terus suatu ketika saya anterin dia ke gereja. Yang tadi saya bilang, pas saya anterin ke gereja, saya pikir ketika dia ke ibadah ke dalam, saya tunggu di luar. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, kamu harus ikut. Berlahan saya ikut gereja, ibadah, saya dengar puji-pujian, dapat firman Tuhan, saya tahu isi firman Tuhan, isi Alkitab. Akhirnya saya kebawa, Bang Fadil. Saya kebawa, saya ikutin jalan terus, udah mulai ikut terus setiap ibadah. Yang saya pernah lihat dulu di TV ketika ibadah, saya sering lihat orang nangis. Saya pikir itu bohong-bohongan kan? Itu dibuat-buat aja. Ternyata kisah itu terjadi sama saya.
Saya tanya sama teman saya, kenapa sih kok kalau misalkan gue ibadah tuh gue selalu nangis, nggak tahu ceritanya kenapa, kok tahu-tahu gue bisa nangis ya bro. Puji Tuhan, dia bilang lu dijamah sama Tuhan. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Akhirnya sampai sekarang saya selalu begitu, selalu kalau ibadah puji-pujian apa segala macam, Tuhan Yesus pasti hadir. Sampai tadi pun hadir. Jalannya waktu, PR saya buat kasih tahu ke mama saya. Mama saya tinggal sendiri. Alasan apa yang harus aku sampaikan ke mama saya? Saya pikir kanan kiri depan belakang yang harus pas supaya ketika saya kasih tahu mama saya nggak stres, nggak gila, nggak marah-marah. Akhirnya saya nggak ketemu alasan itu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus, biar semua kehendak-Mu yang jadi. Saya bilang, terserah alasan apa nanti Tuhan Yesus yang kasih. Suatu ketika Bang Fadil, saya berdua sama mama saya di rumah. Mama saya sendiri yang langsung buka omongan. Mas, mama dengar mama sudah masuk Kristen, pergi ke gereja. Dia bilang lanjutin. Di situ saya terkaget. Dahsyat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sampai dia bilang, kalau keluarga mama saya Islam keras. Yang tadi saya mau dimasukin ke Gontor itu dari keluarga mama saya. Sampai mama saya bilang, kalau keluarga mama ada yang musuhin mama atau marah-marah mama tanggung jawabnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oke. Nah, setelah bertobat, adakah pergumulan dan pikul salib setelahnya? Setelah itu ada Bang Fadil. Apa tuh kira-kira? Jadi ketika itu saya tetap masih suka main ke klub. Ada suatu kejadian, kepala saya dipukul sama botol Jack D. Apa itu? Botol minuman. Oh, siapa itu langsung tahu tuh? Jadi saya nggak tahu, nanya apa tuh, langsung Jack Daniel katanya. Botol Jack Daniel itu tebel ya Pak ya? Tahu ya, tebel. Iya. Jadi ketika itu kepala saya ditimpa pakai botol Jack Daniel. Saya berantem sama orang timur juga. Ribut. Satu orang kena. Mungkin kalau orang yang biasa, orang itu udah habis. Tapi karena saya nggak ingat kasih Tuhan Yesus, orang itu saya nggak apa-apain Bang Fadil. Saya tetap kasihi. Saya cuma nasihatin dia karena apa yang dia perbuat dia tidak tahu juga. Udah, saya nggak apa-apain, saya suruh pulang. Sedangkan kepala saya udah bocor di sini, udah bocor lah. Sama satu lagi, saya dimusuhin sama keluarga, sama saudara, teman-teman. Dan itu saya nggak kaget karena kan firman Tuhan mengatakan ya kamu akan dimusuhkan. Nah, tapi mengampuni gitu. Yes. Jalan. Ya. Dan suatu ketika pada saat masalah itu kita bertemu sama mereka untuk damai, jalan damai. Di sini jalan Tuhan juga. Yang tadinya mau damai di Taman Blok M, pasti kan was-was, Pak. Mereka banyak, saya cuma berdua doang. Dari sore saya berdoa terus, saya takut. Ya walaupun ini saya tetap takut ya, takutnya nanti pas pada saat damai tahu-tahu dari belakang ada yang tusuk saya kan. Saya doa, akhirnya jam 8 malam Tuhan Yesus mengarahkan kita ke gereja Efata. Damainya itu dalam gereja Efata. Puji Tuhan. Ya udah di situ saya langsung lega. Gitu. Nah, waktu pertobatan ada nggak hal-hal spiritual yang dilihat atau yang dirasakan? Misalkan kayak didatengin, dimimpiin dan sebagainya gitu? Sering Bang Fadil. Sering? Yes, puji Tuhan. Yang makanya tadi saya bilang, saya setiap ibadah pasti saya mendapatkan sesuatu Roh Kudus. Macamnya kayak waktu itu yang lagi kampanye, saya sempat menyalek di DKI. Oh, sempat nyalek? Sempat nyalek, tapi gagal. Puji Tuhan. Oke. Saya lagi ibadah, saya melihat Tuhan Yesus.
semacam kayak saya sama dia lagi di kayak semacam kayak di Taman Firdaus. Di situ saya lari-larian bermain, jadi semacam kayak orang tua melihat anaknya lagi bermain. Dia duduk ngeliatin saya lari. Dia cuma ngeliat senyum. Dia cuma begitu doang. Sangat baik. Itu langsung Yes. lihat, Yes. bukan dalam mimpi. Yes, bukan. Waduh, iri saya belum pernah lihat langsung. Ya, gitu ya. Suasana langsung Yes. happy banget ya. Puji Tuhan, sampai tadi pun ibadah saya merasakan kayak ada angin dingin banget. Tadi di sini. Dingin ya. Puji Tuhan. Makanya saya bilang sama saudara-saudara saya, sama yang ada di sini, Tuhan Yesus itu sangat baik. Nggak ada yang seperti kayak Dia. Dulu saya masih Islam, saya sangat takut yang namanya kematian. Kenapa takut? Karena saya pikir kan Bang Fadil, saya nggak bisa baca Al-Quran. Nggak bisa baca Quran? Nggak bisa Al-Quran. Makanya puji Tuhan juga waktu masih Islam, saya SD suka ngaji, saya bisa bahasa ngajinya itu dari alif sampai ba, ta'sa doang udah itu. Itu 3 huruf doang dong? Iya makanya kan. Hah? Itu juga kadang-kadang suka ketuker, mana sa, mana ta, mana sa. Kan gitu, kan ada yang titiknya 2, titik 3. Oh, Puji Tuhan, makanya saya takut ketika saya menjadi orang yang percaya sekarang. Puji Tuhan, Tuhan kapan mau ambil saya sudah siap. jadi agama Islam pada masa itu berarti hanya warisan dari orang tua. Yes. Yeah. Nah, kalau sekarang mengikut Yesus karena punya pengalaman pribadi yes, dengan Yesus, yes, begitu yes, ya. yes. Haleluya. Ya. Jadi bukan karena Bukan karena siapa-siapa, bukan, nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Memang puji Tuhan, memang kalau kita sudah dipilih sama Tuhan Yesus, kita nggak bakalan ngelak. Kita mau ngapain pun memang orang lihat gara-gara perempuan. Memang bener. Awalnya itu Tuhan memakai cara seperti itu. Tapi di balik itu Tuhan ingin menjalankan ada sesuatu yang sangat besar. Gitu. Jadi bukan memang bener diketemukannya di klub. Memang Tuhan bikinnya seperti itu. Makanya kalau malam itu saya nggak pergi ke klub, saya nggak mungkin ada di sini sekarang. Ada pergumulan lain nggak selain yang di klub? Nggak ada Bang Fadil. Hah? Awalnya cuma itu doang. Enggak, maksudnya setelah ikut Yesus kayak dihina, dipersekusi dan sebagainya, pernah nggak? Oh, kalau itu pernah ya, sama saudara saya, sama keluarga, dimusuhin, acara nggak pernah diinin lagi. Teman-teman dipikirnya saya cuma gara-gara perempuan. Nah, apa yang membuat Bang Tomo ini nggak marah? Terus bagaimana Bang Tomo itu melalui masalah-masalah khususnya pergumulan, persekusi, kok bisa dilalui dengan mudah tuh, gimana caranya? Anak Yesus itu, anak Kristus itu kita punya kasih. Asik. Intinya itu. Kita hidup intinya punya kasih aja. Kalau kita punya kasih, kita mau ngapain aja, kita mau buat apa aja, orang mau ngapain, orang mau musuhin kita, orang mau fitnah kita, orang mau caci maki kita, mau apain, yang tadi saya bilang saya dipukul sama orang dengan botol Jack D, kalau kita nggak punya kasih, itu udah habis orang. Oh gitu. Jadi intinya, puji Tuhan, saya mengikut Kristus, saya mengenal kasih. Amin, 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 amin. Ya. Saya kasih kesempatan satu orang buat tanya ke Bang Tomo. Ada yang mau ditanya? Hah? Nggak bayar kok, nggak bayar Bang Fadil. Hah? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Ayo, Pak Susanto. Saya anak 3, istri 1. Bukan terbalik ya Pak. Anak 1, istri 3 ya? Enggak ya. Anak 3, istri 1. Anak Puji 3, Tuhan. istri 1. Ada lagi yang mau tanya? Enggak ada? Oh, Iya Ibu. Istrinya dari Islam apa? Istrinya itu dari memang dari Kristen. dari lahir Kristen. Dari lahir ya? Kristen. Makanya saya bisa seperti ini. Saya ketemu dia, melalui dia Tuhan pakai dia juga untuk mengenalkan Kristus gitu. Memang dia saat itu nggak ngajak, Bang Fadil nggak ngajak, terserah kamu ikut
silakan, nggak ikut juga silakan. Tapi malah penasaran nih. Malah penasaran, bukan penasaran, justru saya sempat berpikir udah biarin kalau misalkan mereka ibadah, saya tunggu di luar aja deh. Ada berpikiran seperti itu Bang Fadil. Oh gitu. Ada, udah biarin aja mereka ibadah, saya tunggu di luar. Tapi ketika nyampe di gereja, saya ikut masuk. Nggak bisa saya tunggu di luar, bukan karena dimarahin ya, enggak, tetap masuk ikut. Lama kelamaan nggak taunya enak, pules jadinya. Nah, apa yang bikin enak di gereja? Musiknya kah, khotbahnya kah, atau apanya? Saya merasakan damai. Damai, sukacita. Saya mendengarkan firman, saya merasa tidak menjadi beban. Oke, damai ya. Ya, karena apa yang saya pelajari, apa yang saya tahu, saya bisa baca, saya bisa mengerti. Kalau dulu kan saya nggak tahu, sekalinya bisa baca nggak tahu artinya. Gitu. Makanya kayak tadi nyanyi apa segala macem, kayaknya enak banget kalau bisa nyanyi kan gitu kan. Makanya dulu sayangnya kalau saya Kristen mungkin saya udah jago nyanyi, tapi sayang saya waktu dulu Islam, saya jago mukul beduk. Bener, kalau suruh mukul beduk saya jago. Enggak, tapi bener ya. Saya nggak dilesin sama orang tua saya untuk musik ya, karena memang nggak ada, kita nggak disaranin gitu ya untuk main musik. Bahkan ada salah satu hadis yang berkata musik ya atau alat musik haram gitu ya. Jadi ya kita anak santri nggak main gituan. Jadi nggak bisa main gitar, nggak bisa main piano. Walaupun saya udah les gitar waktu jadi tetep aja. Hah? Tetep aja. Bisa, tapi sakit tangan saya udah nggak kayak anak kecil lagi, ya kan? Les sama pengerja dulu waktu di gereja itu, ya. Les sampai datang ke tempat saya. Bisa tapi sakit. Lama-lama lupa lagi, gitu ya. Aduh, ntar tinggal les main keyboard. Ya. Kalau nggak bisa juga emang dasarnya nggak bisa. Nah ini saya lagi latihan keyboard Bang Fadil. Lagi latihan keyboard supaya saya bisa main keyboard, saya bisa melayani juga. Jari kita pendek, Bung. Susah, nggak lentur. Nggak lentur, apalagi jari kita gede-gede itu. Dipencet bolong. Udah. Ya. Oke. Jadi orang tua, keluarga sudah terima sekarang ya? Puji Tuhan sudah terima. Jadi yang saudara yang kemarin musuhin saya semuanya sudah terima semua. Sudah terima ya. Kapan-kapan ajak ke sini dong. Waktu itu pernah masih ada almarhum Babe Jun, mama saya ajak sini. Wah, haleluya. Waktu dulu. Masih hidup kan mama? Masih hidup. Aneh ini deh, berkunjung silaturahim ya. Yeah. Siap. Berkunjung. Oke. Nah, Bang Tomo, saran-saran dong, pesan-pesan buat jemaat untuk bisa terus bertahan dalam iman kepada Kristus tuh. Gimana? Pesan saya, jangan pernah ninggalin Kristus. Dahsyat, sampai sekarang pun teman-teman saya masih banyak balik lagi. Itu foto-fotonya ya. Nah ini nih tuh, masih kayak orang narkoba tuh, lihat tuh. Kayak orang narkoba. Nih, ini lagi acara buka puasa sama anak-anak SMA nih. SMA saya nih. Tuh, ini guru saya. Tuh, habis sholat ceritanya dulu. Nah itu tuh ya kayak yang kurus, sekarang mah udah gede badannya. Nih. Tuh yang kaos putih. Nih tuh. Ini guru saya ini. Tuh, kayak yang bener itu duduk itu, lihat tuh. Ini lagi acara buka puasa bersama nih sama teman-teman SMA. Puji Tuhan. Ya pesan saya Bang Fadil, jangan pernah ninggalin Kristus. Tetap Kristus yang sangat luar biasa. Makanya teman saya sampai sekarang masih suka bilang, balik lagi mumpung masih belum terlambat. Saya bilang sama dia, kalau ada Tuhan yang bisa ngejamin gue masuk surga, gue balik lagi. Karena apa? Cuma Tuhan Yesus yang bisa menjamin kita masuk surga. Mantap, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Ini Bang Tomo punya mukjizat yang diberikan sama Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa, dan saya melihat sendiri lewat video-video yang dikirim. Nah, mau tahu nggak mukjizatnya apa? Tunggu tanggal 9 April.
Kalau sekarang nggak seru bang. Ya ntar 9 April Bang Tomo mau kesaksian lagi, tapi khusus untuk mengenal memberitahukan mukjizatnya yang diberikan Tuhan kepada Bang Tomo. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kehidupan mereka ini sangat sungguh luar biasa. Dan ya, memang patut kita bangga ya ketika mereka mengambil satu keputusan. Ini adalah satu tindakan yang menurut saya frontal ya, atau kayak gimana gitu dibahasakan ya. Karena dengan segala hal yang baik mereka rela tinggalkan karena apa? Hanya karena ikut Yesus Kristus. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Mereka lebih pilih kehidupan yang kekal daripada harta kekayaan yang membuat mereka nyaman. Dan satu lagi, dalam cuplikan video kedua tadi, itu ya karena melihat agamanya sendiri yang selalu mengajarkan hal-hal yang tidak baik terhadap agama lain, ya, atau mengajarkan kebencian. Dan memang ya pada faktanya ya seperti itu. Kita lihatlah di mana-mana pembubaran gereja di mana-mana. Ya, walaupun di atas mulut berkata agama damai, agama cinta damai, namun pada akhirnya, pada kenyataannya ya kita lihat sendirilah di mana-mana pengerusakan, pembubaran ibadah di gereja, rumah doa dibubarkan, bahkan sampai dirusak, ya itulah yang terjadi. Dan saya berpikir bahwa melalui kejadian-kejadian seperti itu, mereka melihat benarkah agama mereka ini adalah agama yang benar? Benarkah bahwa Islam ini adalah agama yang benar? Dan hal itu yang menjadi pertanyaan mereka. Kenapa? Karena mereka melihat kenyataan yang terjadi. Di manakah letak agama pembawa damai itu? Di manakah letak dari semboyan yang mereka sandangkan kepada keyakinan mereka yang lama? Ya, yaitu pembawa damai atau cinta damai. Kalau masih melakukan pembubaran gereja di mana orang-orang Kristen yang sedang beribadah dipersekusi, ya pasti mereka akan berpikir ke situ Bapak Ibu. Karena itu tidak salah mereka ambil keputusan meninggalkan keyakinan lama dan pilih Kristen. Dan seperti yang saya katakan seperti yang saya sudah jelaskan di awal video dan mengenai cuplikan video, itu sudah menjelaskan siapa pribadi Yesus dan bagaimana kehidupan kekristenan saat ini. Ya memang ada juga orang-orang Kristen atau oknum-oknum Kristen yang melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan, pasti ada. Kita tidak bisa menyangkal itu. Tapi pada faktanya itu sangat sedikit sekali ya. Ya kita lihat keyakinan agama sebelah di mana Ustadz Kiai itu ya gimana lah ya, memakan sendiri santrinya, muridnya sendiri, guru makan murid. Itulah yang terjadi saat ini. Dan kalau dibilang oknum kok banyak sekali, terjadi berulang kali, kan itu juga menjadi pertanyaan. Dan menurut saya wajarlah banyak orang yang murtad. Dan juga pengajaran ya, kalau kita lihat sih pengajarannya juga kurang, mengenai doktrin tentang ketuhanan mereka juga kurang. Tapi karena apa ya, mungkin Ustadz lebih pilih mengenai ya bahas mengenai selangkangan hal-hal yang sudah dilakukan sehari-hari gitu loh. Itu yang dibahas, bagaimana cara melangkahkan kaki, masuk kamar mandi misalkan, kaki mana yang duluan, keluarnya kaki mana yang duluan. Ya itulah masih di sekitar-sekitar itu yang dibahas oleh mereka, bukannya memberikan pemahaman yang baik. Tetapi hal-hal yang lahiriah itulah yang diutamakan, ya. Bagaimana nanti di surga, ya itulah yang fokusnya mereka. Bagaimana untuk menikmati bidadari, ya itu. Ya gimana orang nggak berpikir surga kok seperti itu kan Bapak Ibu ya. Ya, tapi ya puji Tuhan lah, banyak orang dan bahkan setiap hari semakin banyak orang yang sadar akan kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya dorong kita semua untuk terus mendukung mereka dalam doa, para murtadin, para penginjil, para apologet, untuk menyampaikan kabar baik. Ya, terutama saat ini para apologet Kristen sedang tidak baik-baik saja, seperti berada dalam peperangan argumen ya. Karena itulah kesempatan iblis untuk mengacau balaukan mereka. Karena itu mari kita dukung mereka dalam doa supaya mereka tetap kembali kepada prioritas utama untuk memberitakan kabar keselamatan. Ya,
sebagai manusia ya pasti juga mereka salah kata dalam menyampaikan narasi pasti ada. Tapi tujuan utama kita bukan itu Bapak Ibu, tetapi kembali untuk mengajarkan bagaimana Alkitab ajarkan kepada kita, itu juga yang disampaikan ya. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera. Shalom.